Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan luas 17,1 juta kilometer atau setara dengan sekitar 6,6 juta mil persegi. Meski memiliki wilayah fisik yang sangat luas, namun sekitar 50% wilayah daratan Rusia masih belum berpenghuni dan sebagian besar belum dieksplorasi oleh manusia karena wilayahnya yang terlalu luas. Cuaca buruk yang membuat eksplorasi menjadi sangat sulit. Wilayahnya bisa dikatakan terdiri dari banyak medan ekstrim seperti hutan lebat, tundar beku, pegunungan terpencil dan gurun tandus. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, wilayah Rusia hampir 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya mencakup 4 zona waktu, sementara Rusia mencakup 11 zona waktu. Ada salah satu tempat paling misterius di dunia di Oblast Chelyabinsk, Rusia. Selama berada di tempat ini, arloji akan kehilangan fungsinya. Ponsel tidak memiliki sinyal, bahkan detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh juga akan berubah. Medan elektromagnetik bumi juga menurun secara misterius di sini. Bahkan suhu udara akan tiba-tiba naik atau turun 5 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Tempat misterius ini adalah kota kuno Arkaim dan merupakan salah satu tempat paling misterius di dunia. Arkeolog menemukan tata letak Arkaim bersesuaian dengan rasi bintang dan pergerakan matahari dan bulan, mencerminkan pengetahuan astronomi yang sangat maju yang dimiliki oleh orang-orang dahulu ribuan tahun yang lalu. Banyak beredar tentang penampakan UFO di kawasan Arkaim ini, sehingga semakin banyak orang yang yakin bahwa kota kuno ini berhubungan dengan alien. Konon penduduk yang tinggal di tempat itu di masa awal pernah melihat dan mengadakan kontak dengan alien. Penduduk setempat juga meyakini bahwa ada gerbang dimensi atau ruang waktu di daerah Arkaim yang terhubung dengan ruang dimensi lain. Hari ini mata ketiga akan bincang-bincang sejenak tentang kota nan misterius ini. Kota misterius di Rusia. Pada tahun 1986, bekas pemerintah Soviet berencana membangun waduk di cekungan Arkaim di Ural Selatan. Setahun kemudian 1987, para arkeolog dikirim ke sana untuk menyelidikinya. Pada saat itu, beberapa situs arkeologi di daerah ini sudah dikenal, tetapi semuanya dianggap tidak layak untuk dilindungi. Namun pada 20 Juni lalu, 2 mahasiswa yang terlibat dalam tim ekspedisi menemukan bendungan yang tidak biasa di padang rumput. Di tempat ini penunjuk jarum jam akan kehilangan fungsinya. Frekuensi detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh akan menjadi tidak akurat secara misterius. Selain itu, medan magnet juga akan tiba-tiba turun dan bahkan suhu lingkungan akan tiba-tiba berubah 5 derajat dalam waktu 5 menit. Para mahasiswa pun segera melaporkan fenomena aneh itu kepada tim arkeolog. Pada hari itu juga, para arkeolog mengumumkan penemuan terkait di kota kuno Arkaim yang merupakan salah satu tempat paling misterius di planet ini. Pada saat itu rencana pembangunan waduk itu diselenggarakan oleh Kementerian Sumber Daya Air ex-Uni Soviet. Arkeolog berusaha melindungi situs Arkaim ini. Mereka mengumpulkan opini masyarakat dan menuntut agar pekerjaan konstruksi dihentikan sementara sebelum tahun 1990 dengan harapan agar tidak terjadi tragedi ditenggelamkannya situs Arkaim. Pada Maret 1989, Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet secara resmi mendirikan laboratorium ilmiah untuk studi peradaban kuno di wilayah Chelyabinsk. Mereka meminta Dewan Menteri Federasi Rusia untuk menyatakan situs tersebut sebagai kawasan lindung yang bernilai sejarah. Namun siapa sangka beberapa bulan berikutnya, Uni Soviet secara bertahap mengalami disintegrasi dan secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991. Kementerian Sumber Daya Air pun langsung kehilangan semua hak. Pada tahun 1991 sejak bubarnya Uni Soviet, rencana pembangunan waduk pun secara resmi dibatalkan dan pada saat yang sama diumumkan bahwa Arkaim akan dilindungi sebagai situs warisan budaya. Akhirnya situs kota kuno ini lolos dari nasib tragisnya ditenggelamkan. Kota kuno Arkaim. Setelah itu, sejumlah besar arkeolog dan sejarawan berkunjung ke tempat legendaris ini untuk rekreasi dan survei. Dari sejumlah besar penelitian, para arkeolog mendapati bahwa peradaban Arkaim dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 sebelum Masehi
Tetapi beberapa arkeolog percaya bahwa sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-20 sebelum Masehi, dan itu termasuk dalam periode yang sama dengan peradaban Babilonia dan Mesir kuno, jauh lebih awal dari situs arkeologi kota Troya dan Romawi kuno. Namun pertanyaannya, siapa sebenarnya yang membangun situs kota misterius tersebut ketika itu? Ada teori yang mengatakan bahwa Arkaim adalah salah satu cabang tertua peradaban Indo-Eropa di antara bangsa Arya kuno, termasuk nenek moyang sejumlah besar orang Eropa, adalah budaya khas Sintasta Petrovka. Ketika situs megalitik itu ditemukan, sebagian besar struktur aslinya telah hilang, dan oleh para ilmuwan kemudian mengembalikan wujud aslinya dan menggambarnya. Misteri kota kuno Arkaim tercermin dari bentuk arsitektur segenap kotanya. Ditilik dari luar, kota kuno Arkaim adalah sebuah struktur melingkar. Sepintas tampak seperti dua lingkaran, satu lingkaran di luar dan satu di dalam. Struktur seperti itu agak mirip seperti cincin tahunan atau lingkaran tahun, dan bagian tengahnya adalah alun-alun pusat. Menurut peneliti, bahwa konsep arsitektur seluruh kota terlihat seperti gambar mandala Buddha atau simbol alam semesta. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa lingkaran itu sangat mirip dengan bentuk matahari, yang menunjukkan bahwa hal itu mungkin terkait dengan pemujaan dewa matahari oleh orang-orang pada waktu itu. Lalu seperti apa kotanya? Coba kita telusuri kotanya. Setiap rumah di kota memiliki fasilitas hidup yang sangat lengkap seperti saluran air, sumur, ruang penyimpanan, tungku, dan sebagainya. Yang paling unik adalah ada dua saluran ventilasi di sumur. Satu mengarah ke tungku sehingga penghuni dapat membuat perunggu tanpa menggunakan kotak angin, dan lainnya mengarah ke ruang penyimpanan makanan. Angin sejuk dari sumur dapat membuat suhu di area ini jauh lebih rendah daripada sekelilingnya. Ruang penyimpanan ini tak ubahnya seperti freezer alami yang besar. Sementara di pusat kota ada sebuah alun-alun dengan bekas api unggun yang sepertinya digunakan untuk upacara keagamaan. Bisa dikatakan desain lebih dari 4.000 tahun yang lalu ini tidak kalah hebat dengan teknologi masa kini. Di ruang antara tembok kota, ada banyak tempat tinggal juga toko, dan di sini ditemukan banyak peninggalan benda budaya. Peradaban Arkaim banyak menggunakan tunggu peleburan tembaga. Adapun terkait mengapa mereka membutuhkan tembaga, masih menjadi misteri hingga kini. Kota kuno ini telah dihuni selama sekitar 200 tahun, namun pada suatu hari tiba-tiba ditinggalkan. Para arkeolog akhirnya berspekulasi bahwa kota kuno Arkaim musnah dilalap api, namun anehnya tidak ada sisa-sisa benda penting yang terbakar, apalagi tulang kerangka manusia, sehingga mereka kembali menduga bahwa orang-orang zaman dahulu sengaja membakar seisi kota. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa orang-orang Arkaim kuno membakarnya? Ditemukan rahasia menakjubkan. Setelah membangun kembali bentuk arsitektur kota kuno itu, para arkeolog menemukan sebuah rahasia yang menakjubkan. Mereka mendapati tata letak Arkaim bersesuaian dengan rasi bintang dan pergerakan matahari dan bulan, mencerminkan pengetahuan astronomi yang sangat maju yang dimiliki oleh orang-orang dahulu pada ribuan tahun silam. Luas total kota kuno Arkaim adalah 200.000 meter persegi, dan parit sedalam 2 meter dibangun di pinggirnya. Meski pondasinya batu, tapi rumah-rumah di kota berstruktur kayu. Ada lebih dari 60 kamar di kota, ada 25 kamar di lingkaran kecil serta 35 di lingkaran besar. Para astronom memperhatikan bahwa tata letak dari struktur cincin bagian dalam dari lingkaran kecil itu mewakili gerakan matahari. Jika berdiri di cincin bagian dalam, dapat memperkirakan tanda astrologi dari ke-12 zodiak, dan rumah-rumah di cincin bagian dalam bersesuaian dengan 27 partisi, persis seperti 27 rasi bintang dalam mitologi India. Selain itu, perbedaan penataan ruang di cincin dalam dan luar secara kebetulan mencerminkan karakteristik pergerakan bulan. Terutama orang-orang Arkaim dapat menggunakan tata letak cincin dalam dan luar untuk menghitung waktu titik balik matahari musim dingin. Dari analisa lebih lanjut, para astronom menemukan bahwa tata letak ruangan memiliki hubungan tertentu dengan pengamatan posisi pergerakan konstelasi dan hampir dapat mengidentifikasi semua rasi bintang dan benda langit. Oleh karena itu,
Diperkirakan bahwa seluruh kota kuno Arkaim adalah observatorium yang canggih. Sementara itu, di antara reruntuhan, mereka juga secara tidak sengaja menemukan sebuah patung kuno yang menengadah ke langit. Dari sini para astronom menduga bahwa orang-orang pada lebih dari 4.000 tahun yang lalu telah memiliki perhitungan matematis yang sangat canggih dan kemampuan pengamatan astronomi. Sampai di sini, mungkin terlintas dalam benak orang-orang tentang para astronom yang menganggap Stonehenge di Inggris tak ubahnya seperti komputer astronomi primitif yang bisa memprediksi fenomena astronomi seperti gerhana matahari dan semacamnya. Pada kenyataannya, banyak peradaban kuno di dunia telah menunjukkan bahwa orang-orang kala itu memiliki minat yang luar biasa terhadap astronomi. Mereka sering menggunakan rasi bintang dan posisi planet untuk membangun bangunan, dan semuanya memang sangat kebetulan. Jika diperhatikan lebih cermat, akan terlihat seperti bird's eye view, sudut pandang dalam pemotretan yang mirip dengan apa yang dilihat oleh seekor burung yang sedang terbang. Kota kuno Arkaim sangat mirip dengan dinding melingkar besar dari Stonehenge. Tidak hanya itu, lokasi geografis di antara keduanya juga sama dalam dimensi yang sama. Karena itu belakangan kota kuno Arkaim juga disebut sebagai Stonehenge-nya Rusia, dan ternyata kota kuno ini bahkan jauh lebih kuno. Dalam bahasa Rusia, Arka berarti langit dan Im berarti bumi. Jadi Arkaim merepresentatifkan tempat di mana dewa dan manusia bertemu. Dengan banyaknya kebetulan serupa ini, mungkinkah orang dahulu memang sengaja ingin meninggalkan suatu pesan? Portal ke dimensi lain. Pada tahun 2015, arkeolog menemukan sesosok kerangka perempuan berusia 2000 tahun di kota kuno Arkaim. Sosok kerangka ini sontak membuat geger dunia arkeolog ketika itu. Kenapa? Karena tulang kerangka perempuan ini tidak sama dengan kerangka manusia pada umumnya. Tengkorak di bagian belakang kepalanya berbentuk seperti telur bebek berbentuk lonjong. Banyak penggemar UFO yang sependapat bahwa tulang kerangka wanita itu adalah sesosok mayat alien, ditambah dengan banyak beredarnya penampakan UFO di kawasan Arkaim. Karena itu semakin banyak orang yang yakin bahwa kota kuno ini terkait dengan alien. Beberapa ahli UFO bahkan berpikir bahwa dahulu kala tempat ini mungkin merupakan pusat ruang angkasa bagi alien untuk lepas landas dan mendaratkan piring terbang. Sementara sekelompok lainnya berpikir bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh tradisi tertentu penduduk asli setempat. Mereka umumnya akan membungkus tengkorak belakang anak yang baru lahir dengan kain, membungkusnya dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Ini agak keterlaluan. Bentuk kepala lonjong yang dibungkus seperti ini mungkin sebagai simbol kebangsawanan. Fenomena ini masih ada di antara suku-suku primitif yang masih eksis hingga kini. Sampai di sini mungkin teman-teman melihat celahnya. Kita kesampingkan dulu apakah kerangka ini sosok alien atau bukan. Menurut ilmuwan, itu adalah kerangka 2000 tahun yang lalu. Sedangkan kota kuno Arkaim yang sebelumnya disebutkan di atas sekitar 4000 tahun yang lalu, ini tidak sesuai dengan garis waktunya. Bertahun-tahun yang lalu, pernah beredar kabar bahwa Rusia berencana membangun tempat perlindungan UFO di lokasi misterius di tengah pegunungan Ural. Konon penduduk yang tinggal di sana ketika itu pernah melihat dan mengadakan kontak dengan alien. Penduduk setempat juga meyakini ada portal yang terhubung dengan dimensi lain di daerah Arkaim. Setelah 1 tahun penelitian, para arkeolog Rusia menemukan bahwa daerah itu merupakan peradaban pada periode yang sama dengan Mesir kuno. Para ilmuwan menduga bisa jadi itu merupakan cabang dari peradaban Mesir kuno. Jadi beberapa ilmuwan kembali berspekulasi bahwa karena desain kota kuno sangat unik, perancang pada waktu itu mungkin adalah alien. Selain itu juga ada laporan yang menyebutkan bahwa sering terjadi fenomena tidak biasa di daerah ini dan masih berlanjut hingga sekarang, termasuk anomali magnetik, munculnya cahaya lampu dan kabut yang aneh secara tiba-tiba. Bahkan banyak orang yang merasa tersesat atau berhalusinasi di tempat ini. Apakah ini benar-benar semacam simpul energi atau titik pusaran di bumi? Apakah memang ada hubungannya dengan alien? Siapa sebenarnya yang meninggalkan situs kuno misterius ini? Apa fakta di balik semua peristiwa misterius itu? Mata ketiga pun masih menelusuri sumbernya yang relevan. Bagi teman-teman yang tertarik, jangan lupa tinggalkan pesannya.
Terakhir, coba kembangkan imajinasi kita. Cermati bentuk kota kuno Arkaim ini. Bukankah itu mirip dengan platform peluncuran untuk pesawat ruang angkasa seperti roket? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.